Thank you. semuanya. Selamat malam. Malam, 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 Pel. Thank you banget ya udah sempetin waktunya buat ngobrol bareng di malam hari ini, meskipun singkat. Tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengar dan juga semoga obrolannya menyenangkan buat Feli. Gitu. Ya, thank you Nah, udah join malam-malam. Aman ya suaranya ya? aman, aman, aman. Teman-teman, nanti kalau seandainya ada breaking atau ada internetnya hilang, teman-teman tolong kasih tahu di komen ya supaya eh, kita tahu dan mohon dimaklumi, tapi semoga konten hari ini dan obrolan malam hari ini bisa tetap bermanfaat buat teman-teman yang join gitu. Oke, udah banyak banget nih Vel yang join, jadi kita langsung mulai ngobrol aja kali ya. Iya, boleh, boleh. By the way, Vel, gue tuh nonton konten lo itu dari zaman lo masih ngonten di kosan. Inget Iya, nggak? ada nggak nih? Ada nggak yang nonton gue masih dari di kosan yang iya, iya, kosan agak remang-remang ya katanya ya. Terus dulu banget tuh gue inget ada satu konten di mana lo tuh harus nge-pause kontennya gara-gara ada ibu kos. Oh, iya, iya, ada. Kacau sih, ibu Tapi kos gue sih nyebelin sih. nyebelin ya, emang galak ya. Nyebelin banget. Kayak gue kan suka, gue emang ya gue juga yang nyebelin juga ya. Gue tuh suka bawa temen juga ya. Dulu gue kan Hmm. suka bawa adik gue nginep, temen gue nginep, ya kan. Terus ya emang harus bayar gitu. Gue kesel juga sih. Tapi gue mungkin emang salah juga ya. Tapi emang harus bayar kalau orang nginep itu. Pernah lah suatu waktu ya gue kayak sembunyi-sembunyi mau nginep gitu. Habis itu kaburnya Ah, lewat kayak genteng sebelah lah. Cuma ketahuan. Jadi kayak gitulah. Pokoknya jadi oh, nggak enakan gitu. Gitu sih. ternyata emang ibu kosnya begitu. Ibu kos maaf ya kalau lagi nonton kita nggak bermaksud ngobrolin ibu kos. Oke, Maksud okay. sih. Oke. Okay. Mungkin dari Aja Live ini ibu kos bisa menjadi pribadi yang lebih baik lah. Kok jadi ke arah silet gitu. Oke, okay. Kita mulai ya Pel. Jadi diskusi malam ini kita bakal bahas bagaimana caranya teman-teman itu mengelola finansial semudah mungkin sampai bisa mencapai financial goals-nya gitu. Nah, mungkin gue akan mulai dari satu pertanyaan paling sederhana nih, Vel. Yaitu karena semua orang udah tahu tentang uang, tapi nggak semua orang itu paham tentang keuangan gitu. Karena Hmm. faktanya dari banyak sandwich generation di Indonesia itu cuma sebagian kecil banget yang paham dan siap tentang finansial. So, pertanyaan yang paling mendasar adalah sebetulnya siap finansial itu apa sih, Fel? Terus gimana caranya orang tuh bisa tahu dia tuh keuangannya oke, nggak oke, atau oke banget? Oke. Okay. Menurut gue tuh gini, kayak tadi kan lo mention tuh bagus juga ya, kayak semua orang tuh tahu soal uang tapi belum tentu paham gitu. Jadi menurut Nah, gue ya itu bisa dikaitkan dengan gini nih, kayak seberapa oke finansial kita itu ketika kita udah bisa berteman sama uang kayak gitu. Jadi wah, uang itu kan seringkali jadi masalah ya, tapi kuncinya adalah ini temen yang kayak bisa nyebelin banget, tapi kalau kita temenan baik nih, kita jadi orang dalamnya dia nih, kita tuh bisa kayak melakukan banyak hal gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa berteman dengan uang gitu. Nah, I gimana see. caranya kita berteman sama uang ini yang menarik sih ya. Jadi coba-coba kalau menurut kalian nih ya, teman-teman yang nonton, menurut kalian udah berteman atau masih musuhan nih sama uang? Coba Oke, boleh komen nih. silakan komen. Kalau kalau saya teman-teman jujur love and hate sih. Love-nya Oh, kalau lagi banyak, hate-nya kalau oke. lagi Okay. nggak ada. Jadi love-nya awal bulan, hate-nya akhir bulan. Oh gitu ya, hate-nya akhir bulan. Oke. Okay. Gue tuh akhir bulan tuh biasa gajian. Ya, gaji ya, tapi Hmm. sepanjang bulan gajian sih. Jadi gue akhir bulan malah lebih suka gitu karena lagi gajian. Oke, okay, nah nggak tahu nih boleh ya komen kalian udah temenan, ada yang saudaraan sama uang, ada yang masih PDKT sama uang, nggak apa-apa. Yang penting unik-unik sih, udah jadi keluarga malahan. Masih jinakin uangnya, soalnya galak. Oke, okay. Masih slack. Oke, okay. Love hate relationship sama uang, masih musuhan. Oke, okay. Nah menurut gue ya, kayak
Sahabat. Kayak goalsnya adalah kita bisa temenan dulu lah. Nggak usah pacaran dulu. Kita temenan dulu aja sama uang ya. Nggak usah sampai tidur bareng, tapi temenan baik aja. Menurut gue udah temenan sama uang. Karena uang tuh ya sering datang sama gue. Kalau temen kan sering ketemu ya. Kalau musuhan kan uangnya jarang-jarang datang juga ya. I think gimana Ya, caranya kita bisa temenan sama uang, pertama kali adalah kita ngerti cara kerjanya uang. Kita ngerti cara kerja uang, dan kita juga gimana ya, kayak in a way tidak membiarkan uang tuh mengontrol kita gitu. Yang Pak, ya menurut gue kita temenan sama uang tuh ketika kita agak bisa mengontrol uang gitu ya. Jadi kita oke. ngerti cara kerja ya, kita tahu kayak gimana memaksimalkan uang ini, gimana biar dia tuh makin banyak, apa yang bikin uang pergi, apa yang bikin uang datang, dan gimana caranya kita bisa ngontrol uang ini. Karena pilihannya again cuma dua ya, kayak kita ngontrol uang atau uang ngontrol kita gitu kan. Ketika kita biarin uang ngontrol kita nih, nah itu di saat dimana ya itu kita tuh musuhan ya menurut gue. Kita Ya, jadi hate sama uang karena kita dikontrol, kita kayak di bawah. Ayo udah kita balik aja, kita yang ngontrol uang, ngatur uangnya. Jadi jangan biarin uang ngatur kita yang harus bisa ngatur uang, kayak ya bisa mengalokasikannya dengan baik, bisa kayak bikin dia berlipat ganda gitu lah menurut gue. oke. Kita baru jalan 10 menit teman-teman, tapi udah dapet satu quote yang menarik banget. Bertemanlah dengan uang. Gue Itu baru kepikiran juga pas sederhana. lu bilang sih, Riko. Iya. Sederhana tapi powerful enough, I think gitu. Dan gak gampang dalam prosesnya, tapi menurut gue perlulah kita kita coba. By the way, thank you teman-teman yang udah jawab di komen. Dan tadi gue lihat ada Raymond Chin nih. Hello Kak Raymond, udah ikut join. Iya, gabut dia, jadi dia join. Ya ada yang komen Ardito lagi teman-teman. Gue bukan Ardito ya gitu. Gak apa-apa kalau mirip, itu Oh iya, komplimen iya, sih. mirip-mirip. Iya, mirip juga ya. Oh ya, kurang keriting aja rambutnya, kurang keriting dikit lah. Kita lanjut ya, Vel. Jadi prinsip pertamanya adalah berteman dengan uang. Ini tuh konsep sebetulnya sejalan sama salah satu financial planner dari US yang waktu itu pernah bilang gini, banyak orang yang salah paham tentang apa itu financial freedom. Orang kira financial freedom itu ketika dia udah bisa beli apapun yang dia mau. Tapi padahal di bawahnya layer itu financial freedom adalah you free your mind for money. Jadi prinsipnya kayak ada ekonomi sedang berjalan, uang dan lain sebagainya, dan ada saya. Lalu saya memutuskan diri untuk bergabung dengan ekonomi untuk mencari uang tersebut, tapi saya tidak membiarkan ekonomi tersebut mengkontrol saya. Gitu. Jadi itu salah satu konsep financial freedom yang coba gue pelajari dari salah satu financial planner di US gitu. Dan ternyata diobrolin sama Feli. Nah, dari situ waktu itu gue pelajari ada dua keyword yang gue mungkin masih kurang familiar nih, Fel. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah financial check up. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih, menurut Feli, apa sih cash flow dan apa sih financial check up itu? Oke, oke. Kayaknya cash flow tuh ya menurut gue dari kayak gini deh. Kalau saya sakit, kalau sakit kita kan ngerasa kan, aduh lidahnya kok nggak ada rasa ya. Oh kok kayaknya demam. Ada yang bilang ada yang meriang-meriang gitu kan, meriang pusing gitu. Nah itu kan kayak gejala-gejala awal kalau misalnya kita sakit. Nah kalau sakit secara keuangan ya, kalau sakit secara keuangan tuh ada beberapa indikator juga. Kalau sakit panas kan demam, apa nggak enak badan, terus nggak ada rasa, makan nggak enak, sakit perut gitu ya. Kalau sakit secara keuangan, ada beberapa indikator juga. Cash flow yang lu sebut tuh, Rick, itu adalah gejala yang paling utama gitu. Kayak yang paling penting lah. Mungkin yang indikator pertama yang paling penting. Pada tahu nggak sih cash flow itu apa? Coba. Pada tahu nggak cash flow itu apa? Kalau udah tahu, kalian cash flow-nya saat ini negatif atau positif? Tuh, boleh tulis di komen ya. Okay. Oh, Coba kalau aku mau lihat. flow, cash kan uang ya, flow itu perjalanan, jadi kayak perjalanan uang gitu. Harus pas ya. Harus cash flow tuh uang ngalir. Ya, cash flow tuh kan ini kan. Cash flow tuh emang dia bilang
Jangan ketawa ya, soalnya lucu-lucu komennya. Wah, lucu banget yang lucu. Bagus, nggak apa-apa, seru. Oke, nah cash flow itu kan benar arus kas. Cash tuh sebenarnya ada cash inflow, cash outflow lah ya. Jadi flow-nya ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, jadi konsep yang paling pertama, indikator yang paling pertama untuk mengukur uang kita tuh, keuangan kita sehat atau enggak adalah dari uang yang masuk tuh lebih banyak nggak dari uang yang keluar. As simple as that. Kayak yang kata nenek moyang kita dulu ya, besar pasak daripada, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi mesti make sure yang masuk tuh lebih besar daripada yang keluar. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya yang keluar tuh udah banyak, keluar tuh udah lebih banyak daripada yang masuk, nah itu berbahaya. Nah, tapi aku kan sering kan ngobrol sama orang ya, kayak orang tuh nggak tahu yang keluarnya tuh berapa. Soalnya tuh dia gini, banyak banget ya, kok ya yang kayak dia tuh ngambil uang dari pay later gitu, atau apa pinjam gitu deh. Nah itu dianggap uang masuk sama dia untuk bayarin cicilannya dia. Jadi dia nggak pernah ngerti bahwa uang yang masuk tuh lebih kecil daripada uang yang keluar gitu loh. Jadi penting banget sih, simple tapi penting banget. Kayak kita mesti tahu berapa yang keluar, berapa yang masuk. Yang masuk yang dari utang ya jangan dihitung dong. Itu kan bukan gitu loh. Jadi pinjaman itu bukan income ya, Kal? Bukan, aneh ya kalau ada yang nganggep pinjaman tuh income. Itu aneh banget, tapi banyak yang seperti itu. Gila, makanya gue pikir, oh ya pantas aja, lu tuh lingkarannya jadi lingkaran setan, nggak selesai-selesai gitu kan, karena lu nggak pernah merasa lu bermasalah gitu, karena uangnya masuk terus, tapi dari pinjol, untuk bayarin pinjol lainnya. Wah gila, gue liat orang yang kasusnya kayak gitu sih, aduh parah banget sih, dia nggak pernah sadar bahwa dia bermasalah. Semoga teman-teman yang dengar di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau ada, tonton habis, karena pasti ada solusinya dari cara. Jalah, promosi. Oke, lanjut Vel. Supaya gampang nih Vel, dan teman-teman yang dengar lebih ngerti lagi, mungkin kita turunin ke contoh kali ya Vel. Misalnya, Adi namanya. Jadi personanya adalah Adi. Lalu Adi ini punya pendapatan kurang lebih 8 juta per bulan. Adi seorang sandwich generation. Kemudian Adi ini membiayai orang tua kurang lebih 1 juta setiap bulan. Terus Adi ini punya cicilan laptop kurang lebih 1 juta juga setiap bulan, biar gampang lah ya. Gitu. Lalu dia punya pengeluaran 3 juta. Proses ini berjalan terus setiap bulan. Lalu bagaimana cara Adi tahu nih keuangan Adi ini sehat atau enggak nih, Fel? Oke, gue ulang ya, bener gak nih? Adi umurnya 26 tahun, oke, dia sandwich generation. Penghasilannya 8 juta per bulan, 8 juta. 1 juta untuk kasih ke orang tua, 1 juta untuk bayar cicilan motor, 3 juta untuk hidup, dia punya 3 juta sisa dong, ya nggak? Betul. Bener ya? Oke, gaji 8 juta, 1 juta cicilan motor, 1 juta transfer orang tua, 3 juta untuk hidup. Ini sehat sih sebenarnya menurut gue ya. Dia masih punya 3 juta. Dia bisa nabung 3 juta dari 8 juta income-nya. Itu sih, gue nggak tahu. Kayak, kalau kalian di posisi Adi nih, gue mau tanya teman-teman yang nonton ya. Kalau kalian di posisi Adi dengan gaji 8 juta, kalian bisa nggak sih nabung 3 juta per bulan? Coba ya, kira-kira bisa nggak? Oke, pertanyaannya apa deh? Tadi udah terjawab sih, bagaimana cara Adi untuk tahu kondisi finansial dia sehat atau enggak gitu. Jadi kalau tadi gue summary, jawabannya adalah dengan melihat apakah pengeluarannya itu lebih tinggi atau lebih sedikit dari pendapatan dia, gitu ya. Benar. Itu indikator pertama. Kalau mau dibikin indikator lain sih ya bisa. Cuma itu yang paling penting, dia udah lolos, aman gitu. Kayak dari 8 juta, walaupun dia sandwich generation itu sebenarnya nggak masalah. As long as kita income-nya tuh gede dan bisa nutup lah gitu, dan nggak ngambil utang ya. Jadi 8 juta bisa nabung 3 juta mah udah bagus banget menurut gue, hampir 50%. Mantap. Ya. Cuman pertanyaannya bisa nggak tuh nabung 3 juta gitu. Oh iya, ada biaya hedon ya. Ya, kali-kali nggak apa-apa lah. Cuma gitu. Oke. Karena yang ada bukan nabung 3 juta malah ngutang 3 juta setiap bulan. Itu gue sih, enggak bercanda. Jangan dong. Oke, lanjut teman-teman. Sebelum lanjut, mungkin gue mau mention sedikit. Kayaknya kita agak delay dikit, tapi semoga teman-teman masih bisa menikmati obrolannya ya. Gitu. Ini jadi kalau kita di kafe,
gue nanya nih, terus Feli diem dulu, baru jawab, terus gue diem dulu, baru jawab gitu. Tapi mohon dimaklumi ya teman-teman, karena kita Emang terpisah delay? jarak. Gue Kayaknya nggak agak delay delay. sama sekali sih. Oh, oke Asik. oke. Gue nggak delay sama sekali sebenarnya. Nggak apa-apa, yuk kita lanjut. Oke, masih di Adi nih, Vel. Biar gampang kita pakai contoh tadi. Ternyata Adi itu tadi pendapatannya lebih banyak dibanding pengeluarannya. Tapi Adi ini nggak mau ada di level itu aja nih, Vel. Lalu Adi ini belajar ada salah satu konsep piramida keuangan, gitu. Eh, Mungkin belum banyak teman-teman yang tahu konsep piramida keuangan. Dengan konteks Adi tadi, boleh nggak sih, Vel, dijelasin sedikit apa yang bisa dilakukan Adi dengan konsep piramida keuangan dengan kondisi cash flow seperti itu? Oke. Menurut gue sih tadi tadi ada Adi yang komen ya. Tadi ada si Adinya yang komen nih. Hai Adi, Iya, mantap Adi kan lu Adi dijadiin konsep pembuka atau Adi Septian atau apa gitu. Oke. Kayaknya ya menurut gue anak-anak, misalnya bukan anak-anak ya, kayak orang-orang tuh udah pada pintar gak sih? Orang gue yakin 100%, bukan 100% lah, mungkin 70% udah ngerti piramida keuangan tuh apa ya nggak? Coba-coba boleh komen ya. Kan udah ngerti dengan konsep piramida keuangan atau belum? Oke, buat yang belum, gue sedikit aja. Dari 8 juta, dia bisa nabung 3 juta. Ya. Nah, 3 jutanya diapain sama dia? Mulai dari, ngatur uang tuh mulai dari, ini piramida ini ya. Pertama adalah 3 juta ini, lu bangun dulu dana darurat. Udah pasti, dana darurat. Dana daruratnya berapa nih? Gampang, 8 ini kan. Satu transfer orang tua, satu cicilan motor, 3-nya 5 juta kan, total pengeluarannya dia. Berarti 5 juta kalikan, mungkin kalau dia masih single, kalikan 6 kali ya, 30 juta. Jadi 3 jutanya ini, nabung untuk dana darurat dulu. Wajib, itu wajib banget. Siapa tahu nanti krisis lagi tahun depan, nggak ada yang tahu gitu. Amit-amit, tapi nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi, dia bikin dana darurat dulu, 5 juta kali 6, 30 juta. 30 jutanya, 15 juta taruh di tabungan bank biasa, wajib, karena nggak ada yang secair tabungan bank. 15 jutanya lagi taruh ke, biasanya sih gue reksadana pasar uang, gitu. Itu yang pertama. Kedua, setelah dana darurat adalah, sebenarnya sebelum dana darurat, mesti make sure dia utang yang pinjol-pinjol gitu bebas dulu ya. Cuma kan kayaknya, Adi nih sehat ya. Cicilan motor nggak apa-apa lah, motor kan mungkin untuk kerja ya, nggak apa-apa. Kedua adalah, jangan lupa asuransi gitu. Ini yang kayak orang suka skip gitu, karena apalagi kalau masih muda ya, kayak ngerasa oh udahlah nggak ada yang masih kuat, apalagi sering olahraga, nggak butuh lah, nggak bakal sakit. Belum tentu, nggak ada yang tahu, sumpah. Kayak gue jarang sakit aja, sekali sakit waktu itu, mungkin sakitnya tuh setahun 2 kali gitu. Bukan setahun 2 kali, 2 tahun sekali. Cuma kalau sekali sakit tuh bisa mahal. Contoh deh, gue kayak contoh gue aja ya. Gue kan waktu itu sakit demam berdarah. Gue tuh bayar 20 juta. 5 hari 20 juta. Lumayan bagus sih, kayak di Siloam gitu. Tapi 20 juta 5 hari. Ya kan? Untungnya semua dibayarin tuh sama asuransi. Padahal asuransi gue tuh cuma preminya 5 juta doang setahun. 5 juta setahun. Gue sekali sakit 20 juta. Itu udah kayak premi 4 tahun gue gitu kan. Jadi kebayang gak sih maksud gue tuh kebayang. Asuransi itu sebenarnya orang tuh kayak mungkin nggak ngerti sampai dia sakit kali ya. Mungkin susah relate nih kalau dia belum sakit dan belum bayar uang rumah sakit ya. Kayak kita bakal ngerti ketika kita sakit gitu. Benar. Apalagi ini kayak apa namanya? Sebenarnya bayar premi asuransi tuh gimana ya? Itu tuh sesuatu yang lu bisa kontrol ya kan? Lu bayar premi setiap tahunnya 5 juta, 3 juta, 1 juta. Itu kan lu bisa kontrol. Lu bisa budget gitu. Lu bisa atur uangnya. Lu bisa ngatur uangnya kan. Lu bisa berteman sama uangnya. Tapi kalau lu nggak punya asuransi nih, setiap kali sakit, nggak tahu sakit apa. Kalau sakit pilek, ya paling cuma 100.000. Tapi kalau 1 juta, 100.000 contohnya. Tapi kalau misalnya lu sakitnya aneh gitu, kayak tipes, saking lemburnya tipes, bayarnya 15 juta. Kan lu nggak bisa kontrol gitu. Kita nggak tahu kita bakal sakit apa, kapan, harganya berapa. Kita nggak bisa kontrol. That's why pakai asuransi. Kalau kita kontrol aja biaya preminya, kita udah bisa atur nih. Tapi yang keluar nanti urusan asuransi gitu. Jadi tangga pertama adalah dana darurat,
tangga kedua adalah proteksi atau asuransi. Sebelum masuk ke tangga ketiga nih, Vel. Tadi sempat di-mention di dana darurat dikali 6. Sebetulnya dikali berapa sih, Vel? Minimal kita punya dana darurat, atau bagaimana sih cara menghitung kebutuhan dana darurat yang sesuai buat kita? Oke, dikali berapa? Sebenarnya bagus tuh pertanyaannya. Kayak ada artinya juga di balik kali berapa ini. Kali 6 tuh sebenarnya ini 6 bulan. Jadi anggapan lu gini deh, kayak hari ini misalnya amit-amit di PHK gitu ya. Habis itu lu punya waktu 6 bulan untuk hidup sampai nyari kerjaan baru, dapat income baru gitu. Dulu 3 bulan karena nyari kerjaan baru tuh nggak susah. Tapi karena pandemi ya lebih susah ya. Jadi dikali 6 gitu, 6 kali. Nah, nanti kalau misalnya udah berkeluarga kali 9, kali lebih banyak lah, karena lebih banyak keluarga yang harus ditanggung dan harus diproteksi gitu. Iya, kebayang. Jadi semakin banyak kita kali, semakin panjang waktu kita bertahan di situasi darurat, gitu ya? Setuju. Oke. Iya, benar. Gitu. Dan pengkaliannya itu disesuaikan dengan berapa pengeluaran kita setiap bulan, gitu ya? Benar. Jadi kalau seandainya pengeluaran kita 10 juta, maka 10 juta dikali 6 kalau kita mau bertahan selama 6 bulan, gitu ya? Ya, tapi pengeluarannya tuh yang pokok ya. Misalnya kayak Adi lagi ya. Ini ada yang berantem nih di bawah ya. Adi sama Nadia kan ngerabat. Tadi lucu banget aku bacain. Oke. Misalnya ini ya, misalnya Adi tuh tadi agak head on orangnya. 1 juta cicilan motor, 1 juta transfer orang tua, 3 juta. 3 juta untuk hidup sehari-hari. 3 jutanya dia pakai untuk head on. Nah, yang dihitung untuk dana darurat adalah yang pokok aja, yang wajib. Jadi yang untuk head on itu nggak usah, karena kalau kita nggak head on nggak mati gitu loh. Pokoknya dana darurat tuh yang kalau nggak dikeluarin tuh berbahaya gitu, bisa mengancam hidup. Kalau nggak head on kan nggak apa-apa gitu. Kebutuhan pokok lah ya, intinya sandang pangan papan. Aduh, itu ngakak banget. Adi tuh di PHK atau di PHP? Lebih sakit. Iya. Ngakak banget. Di komen kenapa lebih ramai dari obrolan kita ya? Iya, mereka ini ya, kayak gosip gitu Pak. Di bawah. Ngakak. Oke. Lanjut teman-teman. Biar lebih bermanfaat Pak. Jadi yang kedua adalah proteksi atau asuransi. Jadi kalau gue coba summary dari omongan Feli tadi ya, proteksi itu fungsinya adalah untuk menjaga fondasi yang udah kita bikin supaya nggak gampang hancur, gitu ya. Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga, yang nanti mungkin kalau seandainya kita nggak mempersiapkan tangga yang kedua ini, fondasinya bakal runtuh. Gitu ya. Iya, benar. Karena ya bayangin aja. Lu ada dana darurat, ada investasi, tapi nggak ada asuransi. Gue ngerti, banyak yang tadi komen, asuransi banyak yang nipu, lain sebagainya ya. Kita mesti bedain ya, kayak kita yang nggak mengerti, agen yang menipu, atau lain sebagainya, ada banyak kasusnya. Jadi nggak bisa digeneralisir. Gue sebagai orang yang, menurut gue sangat terbantu ya sama asuransi, apalagi yang kasus demam berdarah waktu itu, gue sangat menyadari sih pentingnya asuransi ya. Dan ya anyway, jadi tadi coba bayangin kalau misalnya kita punya dana darurat, punya investasi tapi nggak punya asuransi. Kayak lu bilang tadi, menghancurkan fondasi yang kita udah bikin. Lu tiba-tiba sakit, tipes ya, kerja, tipes, masuk rumah sakit, 10 juta. Dana darurat cuma ada 15 juta. Dan dari 15 juta nih, lu cairin nih 10 jutanya. Atau lu cairin investasi yang lagi rugi, kan sayang kan? Sayang banget. Jadi asuransi itu untuk menjaga fondasi yang kita udah bikin juga, kayak lu bilang tadi, Rick. Oke, kebayang. Lanjut nih, Vel. Setelah asuransi, di atasnya kalau gue nggak salah adalah investasi. Betul ya? Benar. Nah, pertanyaan paling mendasar buat investasi adalah, kapan sih, Vel? Kita tuh harus investasi? Atau pakai si Adi tadi deh. Halo Adi yang di komen. Kapan sih Adi tuh harus investasi, Vel? Kapan Adi harus investasi? Adi perlu investasi ketika pertama, menurut gue semua orang perlu investasi sih setelah dia sudah dana darurat udah beres, utang-utang apalagi yang konsumtif yang kayak pinjol-pinjol gitu udah beres,
Sama Hmm. asuransi, kalau sebenarnya asuransi nggak mesti yang swasta, nggak apa-apa. Itu tuh Hmm. maksudnya orang kan ada yang income-nya baru mulai ya 2 juta, 3 Ya. juta. Jangan maksa, menurut gue BPJS saja. BPJS tuh perlindungan yang paling dasar, lu udah ada itu, Hmm. oke. Kalau ada tambahan Hmm. lagi, nanti nambah kayak asuransi yang swasta gitu. Gitu sih menurut gue. Oke. Nah, eh, gue tuh sempat baca satu literatur. Ditulis begini, Vel, tulisannya adalah, gede-gede nih, jangan investasi. Wah, gue ke-trigger dong. Gue langsung lihat. Maksudnya apa nih? Gitu. Ternyata di bawahnya adalah, kalau lu nggak punya tujuan investasi. Meskipun Hmm. gue belum baca lebih lanjut, tapi, oh iya juga ya. Gitu. Sebetulnya, untuk investasi itu kita harus punya financial goals dulu ya. Gitu. Nah, sebetulnya, kenapa sih, Vel, kalau kita invest itu harus punya tujuan investasi? Oke. Sebenarnya nggak punya tujuan lo mau investasi juga nggak apa-apa gitu, kayak Hmm. nggak apa-apa sebenarnya, kayak nggak akan kenapa-kenapa, cuma akan lebih baik, Hmm. akan lebih terarah kalau misalnya kita punya financial goals. Gue suka ibaratin kayak gini nih, kayak gini. Misalnya nih, pada banyak yang komen, bukan banyak sih, ada yang komen kayak robot forex apa gitu, robot trading sekarang lagi nggak hits ya. Gini, kalau kita punya financial goals, kita tahu kita mau kemana, kapan, Hmm. apa, Oh. jelas gitu, mimpinya kelihatan jelas. Karena kalau lu mau beli rumah 3 tahun lagi sama nikah tahun depan, itu tuh investasinya beda banget gitu. Mau pensiun, mau beli rumah 3 tahun lagi, mau nikah tahun depan, beda banget. Nggak bisa Hmm. disamain. Kalau lu nggak punya goals, nggak pernah mengkategorikan itu atau melihat Hmm. itu lebih jelas, kan ya kita anggap ya udahlah semuanya aja saham, semuanya aja reksadana. Belum tentu gitu, karena Oke. kita kemana tuh, investasi itu kendaraan, tergantung kita mau kemana. Jadi investasi bukan tujuan. Orang yang Ya. invest tapi nggak ada goalsnya itu kadang ngelihat investasi itu tujuan, padahal tuh dia kendaraan. Pilih sesuai kita mau kemana, mau jarak jauh kah, jarak dekat. Kalau jarak dekat kan jalan kaki bisa ya, tapi kalau jarak jauh dari Jakarta ke Surabaya mungkin mesti naik pesawat atau mobil. Hmm. Hmm. Sama investasi juga kayak gitu, jangka pendek sama jangka panjang gitu sih. Hmm. Oke, teman-teman, baru setengah jam kita udah dapat beberapa quote yang menurut gue bisa di-requote. Yang pertama adalah kita harus berteman dengan uang. Yang kedua, dana darurat adalah fondasi. Yang ketiga, asuransi adalah proteksi. Dan yang keempat, investasi adalah kendaraan. Emang Vera ini paling jago banget kalau bikin konten kayak gini ya. Nah, enggak. Dulu gue tuh ini berpuisi-puisi gitu ya. Jadi gue emang anaknya sastra-sastra gitu. Jadi ya nggak Oke. terlalu susah lah sekarang. Ya. Oke. Nah, gue akan coba mensamarikan ulang supaya teman-teman yang baru bergabung itu bisa relate sama topiknya. Tadi, untuk menuju financial goals kita, yang pertama kita harus mempersiapkan dana darurat, kemudian dana darurat itu dipersiapkan sesuai dengan berapa lama kita ingin bertahan. Kalau misalkan 6 bulan, kita kalikan 6. Yang kedua, kita punya asuransi sesuai kebutuhan kita, yang mana asuransi ini adalah sebagai bentuk jaga-jaga kalau seandainya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan juga nanti bakal menghasilkan fondasi dana darurat kita. Gitu. Dan yang ketiga, kita harus investasi lebih baik ketika punya financial goals, karena bakal membantu kita tahu menuju ke arah mana. Gitu ya, Vel? Benar, setuju. Oke. Yang keempat dan yang kelima, kalau gue nggak salah, yang keempat itu adalah mempersiapkan dana pensiun. Betul ya? Benar. Dan yang kelima adalah warisan. Iya. Bener nggak? Oke. Nah, yang Ya keempat, sejujurnya uh, kayak keempat kan dana pensiun, kelima warisan tuh uh, gue nggak tahu ya apakah itu benar-benar relate sama kehidupan masyarakat pada umumnya apa gimana, karena mostly cuma sampai investasi doang kan. Dana pensiun tuh kayak sesuatu yang kadang orang lihat hampir nggak mungkin gitu. Jadi ya anyway, tapi nggak apa-apa kita bahas juga. Oke. Cuman karena waktu kita nggak banyak, Vel, di malam hari ini, kayaknya yang keempat dan yang kelima ini nanti bakal kita jadiin konten aja di ilovelife.co.id. Jadi teman-teman yang nonton bisa langsung follow dan juga pantengin kontennya untuk tangga yang keempat dan kelima. Karena dari tadi, Bel, kita tuh bahasnya adik mulu.
Padahal gue ngobrolnya sama lo. Rasanya, rasanya ini kopinya panas. Lalu para Adi yang sedang menonton gitu. Jadi gue mau coba shifting sedikit obrolannya ke tentang Feli gitu. Kalau tadi contohnya Adi, bagaimana Adi mengelola finansial dia. Sekarang lebih seru buat teman-teman yang nonton, karena teman-teman yang nonton banyak banget yang kenal Feli. Tadi baru mulai, Ci Feli, Kak Feli, semuanya manggil Feli, nggak ada yang manggil gue. Jadi gue rasanya mau live aja. Enggak, canda. Enggak lah. Iya bercanda, bercanda. Lucu ya. Bercanda. Iya, 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 iya. Lanjut. Tapi nggak apa teman-teman kalau ada yang mau manggil gue Kariko gitu misalnya, enggak bercanda lagi. Oke, balik ke Feli. Fel, ada banyak media yang menyorot kesuksesan Feli ketika dapat 1 miliar pertama di usia 25 tahun. Dan gue cukup penasaran karena banyak media itu nggak menceritakan bagaimana prosesnya. Jadi di IG Live ini mungkin Feli mau mencoba menceritakan bagaimana perjalanan lo menuju ke financial goals-nya lo, atau let's say 1 miliar lah ya, karena kita nggak tahu financial goals-nya Feli menuju 1 miliarnya itu, dan prosesnya tuh gimana sih Fel? Oke. Ya, sebenarnya ya, apakah kalau misalnya lo meminta gue menyebutkan satu kondisi yang paling down atau paling gagal atau paling terpuruknya tuh dalam proses ini tuh, apakah ada? Gue mikir-mikir lagi, ada nggak ya kayak satu yang paling berat? Gue nggak sampai seberat itu, mungkin karena udah ditempa juga kali ya, jadi nggak seberat itu juga. Tapi kalau gue track back ya, semua proses hari ini kayaknya udah dimulai sejak gue SD gitu loh. Jadi kadang tuh kita suka belajar sesuatu ya, tapi kita nggak tahu fungsinya apa sampai di masa depan nanti. Jadi buat teman-teman yang nonton, apalagi masih muda-muda ya, masih banyak teman-teman ternak uang tuh masih SMA, SMP bahkan udah mulai investasi. Jadi mumpung kalian masih semuda itu, belajar apa aja, bener-bener apa aja. Jangan cuma investasi ya, kayak apa aja. Main gitar kah, main piano kah, bahasa Inggris, lain sebagainya. Karena gue tuh mulainya dari bener-bener kelas, kayak SD ya, atau kelas 4 deh. Bukan kelas 4, umur 4. Umur 4, gue dilesin Inggris sama orang tua gitu. Soalnya temen kayak pokoknya orang tua gue sama guru Inggrisnya tuh sahabat baik lah, terus gue dilesin gratis gitu lah intinya. Dan gue les, tapi gue akhirnya bayar sih. Les 12 tahun tuh gue les bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya masih gini-gini aja. 12 tahun loh gue les bahasa Inggris dari umur 4 sampai 4 tambah 12, 16. Kayaknya nggak 12 lah, mungkin SMA lah ya, pas SMA. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Habis itu gue lesnya macam-macam. Mungkin hari ini nggak gampang sakit, karena gue pernah juga, bukan les sih, ekskul badminton tuh setahun apa 2 tahun. Habis itu suka ikut lomba lari dan macam-macam. Jadi hari ini jadi mungkin lebih kuat gitu. Dulu yang kayak gue bilang, gue suka puisi, storytelling, pidato, presentasi, ngomong depan umum. Gue nggak tahu apa ya dulu fungsinya ya, benar-benar ini gue nggak tahu. Ya udah lu jalanin aja, kayaknya seru. Kayaknya kalau menang dapat uang, kalau menang bisa jalan-jalan ke mana gitu. Jadi ya udah lu lakuin aja. Kadang tuh ada hal-hal yang udah lu lakuin aja, jangan banyak no bacot no kecot deh kan. Jadi jangan terlalu banyak bertanya gitu loh. Apalagi kalau itu positif dan nggak ada rugi-ruginya gitu loh. Jadi lakuin aja. Kita nggak akan pernah tahu itu tuh akan berfungsi di kemudian hari gitu. Kayak akhirnya kombinasi semuanya itu, ya puji Tuhan bisa jadi gue hari ini gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dulu gue serius nih main gitar, atau gue serius gue sempat ikut kur gitu sih, cuma kayak nggak jelas gitu lah. Kalau gue lebih jago itu mungkin sekarang gue bisa nyanyi, bisa main gitar. Cuma anyway gitu sih intinya, kayak coba sebanyak macam hal pas kita muda gitu. Jadi menuju proses di mana lo mendapatkan apa yang lo dapatkan sekarang itu panjang banget, bahkan dimulai dari usia 4 tahun ya, Fel? Iya, menurut gue sih ya, kalau ya belajar pertama kali bahasa Inggris gitu. Oke.
Teman-teman mungkin yang mau ngeprint kaosnya tadi quote-nya adalah no bacot no kecot, silakan ya di print dijual gitu. Tapi minta IP-nya dulu ke agensi. Bukan Oke. IP gue. Itu terkenal di TikTok, Rek. Jadi no budget, no kecot Oh, gitu. Ya. kayak gue harus mulai bergaul di TikTok nih, teman-teman. Apa saya jadi artis TikTok ya? Oh, enggak. Enggak kok, I Love Life, tenang. Saya masih di I Love Life. Oke, lanjut, Vel. Kemudian tadi penjelasan mengenai proses bagaimana Feli menjadi kuat dan bagaimana Feli mendapatkan apa yang didapatkannya sekarang. Pertanyaannya berikutnya adalah yang tadi relate sama yang pertama kita obrolin tentang berteman dengan uang. Karena menurut gue pribadi banyak dari kita yang tumbuh bersama dengan kondisi di mana kita nggak berteman dengan uang. Karena bahkan jarang banget ada keluarga yang mungkin ngobrolin uang itu secara terbuka dengan anaknya. Mungkin obrolannya ada, tapi sedikit gitu. Karena minimalnya obrolan tentang uang di dalam keluarga, akhirnya banyak orang yang merasa uang itu adalah sesuatu yang harus dikejar, bukan dikelola. Nah, gue cukup penasaran bagaimana Feli bisa mempunyai money mindset sebagus ini dan ceritanya apa sih sampai bisa punya mindset finansial di hari ini. Oke. Jujur ya, kalau lu nanya kayak gitu ya, Rick, kayak apakah orang tua gue yang mengajarkan harus berinvestasi lain sebagainya tuh enggak gitu. Asik. Kayak gue inget-inget ya pas gue di Pontianak selama mungkin 16 tahun sebelum gue kuliah, Hmm. hmm, gue orang tua gue sampai sekarang baru reksadana ya mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu, kayak sebelumnya deposito mostly. Jadi apakah mereka paham tentang investasi juga enggak gitu loh, tapi at least mereka tuh dia kasih tahu kayak udah pasti jangan berhutang gitu, udah pasti menabung gitu. Tapi Hmm. sesimpel sama kayak yang diajarin orang tua lain Oke. di keluarga kalian juga, ya nggak sih? Kayak iya nggak sih, itu basic nggak sih di setiap keluarga, jangan berhutang, Hmm. nabung, udah itu ya. Coba kalian ceritain juga dong di komen kayak apa sih yang orang tua kalian ajarin tentang uang pas pas kecil gitu. Coba aku nggak tahu. Kalau Ini udah ada kalau yang di bikin keluarga judul, saya, The Pursuit of Money. oke, di keluarga saya ngomongin uang tuh langsung digampar karena sensitif. Enggak, Oke. apalagi agak ngelek ya kayaknya nabung. Iya kan, maksud gue tuh basic gitu loh, yang gue diajarin tuh basic juga, jangan ngutang ya nabung gitu. Apakah dikasih tahu harus bangun passive income? Orang tua gue juga saat ini mungkin nggak tahu passive income tuh apa. Jadi menurut gue kalau lu tuh selalu alasannya tuh nggak diajarin keluarga, keluarga bukan orang kaya, keluarga bla bla gitu kan, nggak ada habis-habisnya sih. Kayak kalau mau dibilang apakah sekeliling gue tuh orang yang paham, tuh enggak. Hmm. Tapi at least mereka tuh bukan yang berhutang, bukan yang mabuk, bukan yang aneh-aneh, tuh enggak. Tapi biasa gitu loh. Nah, di kondisi seperti itu, jangan cari siapa nih orang dalam yang bisa gue tebengin, siapa nih yang bla bla. Tapi coba jadi orang Hmm. pertama gitu. Jadi orang pertama yang paling ngerti, jadi orang pertama yang bisa ngubah keadaan. Itu tuh sumpah ya, rasanya tuh kayak nggak tahu, lebih satisfying aja kayaknya. Ya, gue langsung catat quote-nya teman-teman. Jadi orang pertama, lagi-lagi kita dapat kaos. Oke, Oke, bisa. oke. Jadi intinya adalah uh, lo mempelajari segala hal tentang financial ini quote and quote otodidak ya, Vel, bukan karena ada pengaruh dari lingkungan atau dari luar gitu. Tapi gue masih cukup penasaran nih, Vel, ngomongin duit itu jarang banget orang yang ngomongin gitu. Apalagi lo kepikiran untuk nge-set diri lo adalah seorang investment storyteller gitu. Jadi apa yang bikin lo se-love itu sama financial or sama investment sampai lo bisa bilang kalau kayaknya gue pengen deh menjadi seorang investment storyteller sekarang dan bahkan bikin ternak uang nih bareng teman-teman ternak uang. Oke. Kenapa passion banget soal uang? Sebenarnya sih karena yang ya mungkin itu yang paling gue bisa kali ya. Kok kayak
Gue nggak bisa main gitar, gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa gambar ya. Kita emang fokus di apa yang kita paling bisa aja. Dulu tuh, tapi maksudnya untuk sampai ke situ kan kita mesti tahu apa aja yang kita suka ya. Jadi apa aja yang kita suka, macem-macem. Gue suka olahraga, gue tahu, gue suka ngomong, gue suka uang, gue suka uang. Saya gue suka kulik-kulik tentang uang. Apa yang paling, maksudnya dari sini pilih mana yang paling kita bisa jagoin gitu. Kebetulan uang yang paling gue juga suka, gue juga jago, gue juga ngerti, ada background lain sebagainya. Jadi ya itu yang paling gue bisa. Nah terus ya maksudnya biar lebih besar, biar nggak sendiri gitu. Jadi share the spirit sama teman-teman di Ternak Uang sih gitu. Biar nggak sendiri aja. Obrolan sama Felicity emang selalu berakhir indie gitu loh rasanya. Ya nggak sih teman-teman? Obrolannya tuh indie. Banyak quote-quote indie dari tadi yang kayak investasi itu kendaraan. Wah, ini filosofi kopi banget gitu loh. Senja-senja gimana gitu. Ini lo anak indie ya, kayak yang halu-halu gitu kok. Oke. Lanjut nih, Vel. Pertanyaannya cukup menarik. Sebelum nanti gue akan ngajak teman-teman buat Q&A. Karena yang dibawa ramai banget dari tadi. Ada yang cerita tentang digampar lah kalau ngomongin keuangan. Ada yang juga nanya gimana caranya ngomongin keuangan sama orang tua dan lain-lain. Tapi gue dulu teman-teman yang nanya. Pertanyaan gue tuh seru banget. Iya, enggak sih, coba kalian gitu. Gue cukup penasaran. Kalau tandanya seorang Feli itu dikasih uang 10 juta versus 1 miliar. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama Feli dari dua aset ini? Dikasih uang 1 juta sama 1 miliar. Berapa? Iya, 10 juta versus 1 miliar. Kira-kira treatmentnya ke 10 juta ini diapain? Kemudian ke si 1 miliar ini diapain? Kondisinya sama nggak? Maksudnya gue kondisinya gimana nih? Gue lagi poor and broke atau gue udah lumayan settle atau gimana? Oke, supaya relate sama topik obrolan kita, kondisinya adalah seorang sandwich generation dengan income seperti Adi, tapi harus membiayai keluarganya kurang lebih 3 juta. Oke. Kalau gue ya, kalau ditanya ke gue yang udah, maksudnya otak gue hari ini, ketika gue ada sandwich generation seperti Adi, yang harus membiayai orang tua berapa? 3 juta, bukan 1 juta tadi? Sekarang 3 juta biar agak susah. Oke. Kalau gue dikasih uang 10 juta, kalau gue sandwich generation, gue dikasih uang 10 juta. Kalau gue sandwich generation harus bayarin orang tua berapa? 3 juta ya? Ya kan? Oke. 10 jutanya akan 10 juta tuh terlalu, kalau terlalu sedikit nanti gue dihina lagi, tapi emang menurut gue terlalu sedikit untuk kita bikin passive income. Kalau dibikin passive income tuh terlalu sedikit, nggak bisa, kayak paling lu cuma dapet nggak sampai 1 juta per tahunnya. Nah jadi 10 juta ini akan gue belikan sesuatu yang bisa naikin income gue. Kalau kita modalnya kecil, invest ke diri sendiri tuh modalnya paling kecil. Modal paling kecil, return paling besar, resiko paling rendah. Jadi kalau modal kita dikit, invest ke diri sendiri. Karena itu paling kecil modalnya, tinggi returnnya, paling rendah resikonya. Invest ke diri sendiri, gimana caranya gue bisa 10 juta ini menghasilkan lebih banyak uang. Kalau dulu gue pakai 15 juta sih ya, beli laptop gitu, biar gue lebih produktif dan lebih rajin untuk konten. 15 juta itu, wah gila, hari ini udah nggak terhitung lah returnnya, dia terus naik dan naik gitu kan returnnya. Jadi 10 juta gue akan pakai gimana caranya naikin income gue. Kalau yang suka bisnis, mungkin bisa mulai bisnis, atau kalau udah punya bisnis, mungkin bisa grow marketingnya lewat ads, lewat organik, lain sebagainya. Jadi 10 juta gue akan pakai untuk naikin income. Setiap orang pasti beda-beda caranya. Kalau gue waktu itu beli laptop. Kalau gue dikasih 1 miliar, gue nggak akan naikin fokusnya bukan naikin income. Kalau gue dikasih 1 miliar, posisinya gue ada sandwich generation dengan tanggungan harus bayarin orang tua 3 juta per bulan, gue akan bikin passive income. Karena 1 miliar itu sangat lebih dari cukup untuk bikin passive income. Passive income-nya, misalnya returnnya 10% aja. 3 juta, berarti 3 kali 12, 36. 36 bagi 10%, 360 juta. 400 juta dari 1M itu, 400 juta dari 1M, gue taruh ke misalnya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap,
yang returnnya sekitar 10%. Setiap bulan dia bisa menghasilkan 3 juta kok. Jadi kayak 3 juta orang tua gue udah baik. Sudah dibayarin passive income 360 juta. Yeah. Masih ada sisa kan? Masih ada sisa super banyak. Nah, sisa ini gue akan make sure, kalau ini ngomongnya soal generation ya, alias harus semua untuk orang tua ya? Atau gimana? Boleh untuk gue seneng-seneng juga? Apa gimana? Boleh dong. Kita kan butuh seneng-seneng. Iya kan? Oke. Ya, 100 juta seneng-seneng udah lebih dari cukup sih menurut gue ya. Kalau dari 1M, ambil 10%-nya untuk self reward sih udah lebih dari cukup. 360 juta untuk passive income orang tua. Make sure orang tua kalau sakit ada asuransi sih itu. Misalnya orang tua kalau udah tua kan lebih rawan sakit ya. Jadi make sure punya asuransi. Asuransi kalau untuk orang tua menurut gue minimal asuransi kesehatan tuh harus punya. Penyakit kritis penting juga kalau misalnya ada uangnya, itu penting banget juga. Soalnya kalau makin tua makin aneh penyakitnya. Terus beliin asuransi dan sisanya untuk dana pensiun mereka deh. Nambah-nambah dana pensiun mereka. Gitu kalau gue. Oke. Teman-teman, kita dapat satu quote lagi, investasi ke diri sendiri. Wah. Again, obrolan sama Feli selalu berakhir indie. Oke, tapi ada kabar baik juga teman-teman. Jadi untuk investasi ke diri sendiri itu, of course, yang kita lakukan yang pertama itu belajar. Nah, di I Love Life dan di Astra Life ini kedepannya masih banyak banget rangkaian acara buat teman-teman belajar tentang finansial. Jadi teman-teman bisa investasi gratis ke diri sendiri dengan cara nonton terus rangkaian acara BSG Masterclass dan belajar dari situ. Dan juga kalau tadi gua cerna, prosesnya tuh panjang ya, Vel. Jadi ketika dapat uang dengan jumlah yang nggak besar, yang terbaik yang kita lakukan adalah investasi dengan return terbaik. Yang return terbaik adalah ketika kita investasi ke diri sendiri. Lalu setelah kita invest ke diri sendiri, kita mencari cara bagaimana caranya kita dapat income yang lebih banyak sampai ke angka ya let's say 1 miliar tadi lah ya, dan kita bisa menghasilkan passive income gitu. Artinya prosesnya tuh panjang dan kita tuh perlu kesabaran. Dan menurut gue mungkin teman-teman yang nonton di sini pasti problemnya adalah kesabaran. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih Vel bisa konsisten ngejaga financial plan, cash flow dan lain sebagainya untuk mencapai financial goals-nya Vel? Mungkin satu quotes yang gue dulu suka inget banget tapi hari ini udah nggak seinget itu lagi sih. Tapi ini quotes yang lumayan nemenin gue pas kuliah, pas awal-awal kerja ya. Intinya adalah easy come, easy goes. Kalau dia mudah didapat, terlalu mudah didapat, dia pasti cepat pergi juga. Waktu itu hubungannya bukan dengan uang, to be honest kok. Tapi lebih ke teman, lebih ke pacar gitu ya. Kayak yang kegalauan anak ya baru lulus lah gitu. Jadi, tapi berlaku dalam semua hal hidup ya menurut gue ya. Apapun, gue yakin banget sih, apapun yang cepet datangnya itu dia pasti cepet juga pergi gitu. Jadi emang lu harus usaha dan usahanya nggak sebentar. Semakin lu usaha semakin lama, rewardnya tuh gue dengan sangat yakin itu keyakinan gue sih. Ya, pasti itu akan bertahan dengan lama juga. Kalau kita meraihnya dengan susah payah gitu. Oke. Gue merasa terpukul karena kerja keras gue kayaknya masih kurang deh, Vel. Beda-beda lah setiap orang sih menurut gue, nggak bisa diukur ya, tapi misalnya kita sendiri yang tahu kita tuh sekeras apa ya, at least lebih keras dari, maksudnya lebih keras, lebih cerdas dari diri kita hari sebelumnya kali ya kok ya. Tadi ada yang komen easy come easy go, bener banget, tapi konteksnya teman-teman ini bukan cuma relationship ya, tapi financial juga. Contohnya kayak yang tadi dikasih tahu sama si Feli bahwa pinjaman itu kan sebetulnya easy come dan itu easy go, tapi easy go-nya malah meninggalkan lubang buat teman-teman. Jadi yang tadi itu perlu juga diperhatiin buat teman-teman supaya tahu langkah awal untuk financial plan-nya. Jadi ya hati-hati lah pokoknya kalau ngurusin pinjaman. Oke, well, karena kita tinggal sisa 10 menit, gue langsung buka Q&A nih ya, karena pertanyaan teman-teman banyak banget dari tadi. Jadi teman-teman, gue akan bacain pertanyaannya, tapi maaf nggak semua bisa dibacain. Cuma
Kalau mau, teman-teman tinggal bujuk Civeli lagi buat IG Live bareng kita, supaya semua pertanyaan bisa dijawab. Cielah, promosi lagi. Bisa aja ya. Oke. Bentar, Usaha, lagi usaha. dibaca. Usaha, benar. Ini menarik nih. Kak, kira-kira pilihan yang tepat nggak sih kalau di usia yang masih 20 tahun, 20-an lah ya, mahasiswa, terus mulai investasi dari uang jajan yang dikasih orang tua? Oke. Usia berapa? Usia berapa, sorry? 20-an, Vel. 20-an, lo investasi pakai uang yang dikasih orang tua. Hmm. Oke. Gak apa-apa lah, maksudnya kenapa? Gak apa-apa kalau lo investasi pakai uang apapun, yang penting bukan uang pinjol ya. Bukan uang pay later atau pinjam-pinjam gitu ya. Gak apa-apa gitu, tapi make sure. Dan orang suka ini, anak 20-an suka ini, skip dana darurat. Soalnya dia belum tahu aja berapa pentingnya. Suka skip, gak apa-apa. Maksud gue tuh punya, nggak usah sampai full, tapi at least lu punya gitu. Kayak 3 bulan tuh cukup deh, nggak mesti sampai 6, 3 bulan nggak apa-apa. Lu mau mulai investasi nggak apa-apa. Ada asuransi jauh lebih baik. Mungkin anak muda tuh itu again sih, kalau pokoknya lu ada duit, kalau bisa asuransi deh sebelum lu udah tipes. Gitu. Ada yang komen nih, Hiba Alka, mending make money dulu nggak sih gitu. Make money-nya mungkin konteksnya adalah dengan tadi ya, investasi ke diri sendiri dengan cara belajar sebanyak mungkin supaya teman-teman bisa increase income-nya, kemudian tadi mengikuti framework dasar, atau yang nggak harus diikuti banget sih, tapi at least tahu bahwa step pertama adalah dana darurat, step kedua adalah proteksi atau asuransi, dan step ketiganya adalah investasi. Step selanjutnya, patengin konten kita di alotlah.id. Well, nggak kerasa banget, sumpah ini nggak kerasa banget sih, tapi kita udah almost 1 jam ngobrol. Semoga ada kesempatan lain buat ngobrol, tapi mungkin biar obrolannya masih hangat, coba Feli mungkin mau tutup dengan sebuah quote yang dari tadi quote-nya udah banyak banget, gue dapat 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada quote lain gitu, yang bisa bikin teman-teman semangat belajar, semangat merencanakan finansial, sampai nanti bisa mencapai financial goals-nya. Oke. Apa ya, karena lu udah bilang kayak gitu, udah banyak quotes, gue jadi kayak, aduh apa lagi ya. Soalnya itu keluar aja kok, kayak nggak ada gue harus berquotes-quotes gitu. Mungkin ini kali ya. Mungkin gue mau ngajak teman-teman, kalau gue quotes itu kan gue suka bilang, intinya mulai aja dulu lah gitu kan. Habis itu gue menyadari, orang tuh mulai kalau nggak ada alasannya tuh susah juga ya. Karena orang mulai aja gitu. Tapi ketika badai, ketika tornado, biasa dia susah untuk bertahan gitu. Jadi penting untuk punya alasan ketika kita mulai. Jadi gue mau ngajakin teman-teman kayak yang masih standby dia, masih nonton, coba masing-masing bayangin kayak apa sih satu hal yang paling lo mau capai di dalam hidup. Pasti beda-beda setiap orang. Apa satu hal yang bisa random aja. Satu hal yang pengen banget lo capai dalam hidup gitu. Entah mau punya keluarga yang bahagia, mau jadi orang kaya, mau sukses, mau bisa bikin gereja, bikin masjid, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Pasti setiap orang beda-beda. Tapi coba bayangin, apa satu hal yang pengen banget lu lakuin gitu. Dan percaya apa nggak percaya, dengan lu berteman dengan uang, lu bisa membuat hal itu jauh lebih mudah gitu. Intinya, lu pasti dengan kerja keras bisa nyampe sana. Cuma kalau lu naik kendaraan, temenan sama uang, naik kendaraan investasi, lu bisa mencapai mimpi itu jauh lebih cepat, jauh lebih ringan gitu. Jadi apapun mimpi lo itu, percaya investasi uang bisa bantu lo lebih cepat ke sana gitu. Jadi ya mungkin itu aja kali ya, gue jadi bingung. Ya. Gue akan ulangin teman-teman. Tadi dalam banget. Penting buat kita punya alasan untuk memulai. Karena kalau kita nggak tahu alasan mulainya, kita seringkali hilang arah. Ini mirip banget nih, Vel, kayak obrolan gue di coffee shop pernah sama temen. Terus dia nanya gini, kita ngapain sih kerja? Terus kita bengong, diem lama banget. Bener juga ya, kita ngapain kerja? Gitu. Tapi setelah dengar obrolan ini, gue jadi ter-trigger bahwa, oh kita kerja tuh karena kita punya alasan memulai, karena kita punya tujuan gitu. Jadi mungkin gue akan tutup dengan satu quote yang gue dengar dari salah satu podcast yang teman-teman juga familiar, CDOL. Belajar tuh kan prosesnya panjang ya.
nggak nyaman banget. Kelola finansial tuh repot, cari tahu asuransi, cari tahu investasi tuh repot banget. Tapi teman-teman, kita harus sabar karena kita semua tuh ditunggu. Ditunggu untuk apa sih? Teman-teman yang menentukan ditunggunya untuk apa? Ditunggu untuk memberikan rezeki untuk orang lain misalnya. Ditunggu untuk menjadi seorang investment storyteller kayak Feli misalnya. Ditunggu oleh cita-cita, ditunggu oleh impian. Jadi alasan itu tuh yang bikin gue terutama itu keep going karena gue yakin kita semua ditunggu oleh sesuatu yang baik dan jadi purpose kita nanti di masa depan gitu. Oke, teman-teman, dan Feli, thank you banget udah ngobrol senja. Cialah, ngobrol senja kita malam-malam ini. Dan yang mau gue sampein, thank you banget juga buat I Love Life karena udah ngadain acara ini. Semoga teman-teman yang nonton dapat manfaatnya. Dan dari I Love Life ini lagi ada promo buat yang penasaran sama asuransi dan investasi, asuransi dan proteksi, sorry. Itu ada cashback 20% dengan kode promo yang akan saya kirim di chat nih teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi tadi yang penasaran sama asuransi dan proteksi bisa langsung kepoin ke ilovelife.co.id atau langsung menuju ke websitenya juga sama di ilovelife.co.id dan langsung bisa cek dan bisa cek premi juga di situ. Jadi semuanya transparan. Itu teman-teman bisa belajar juga dari situ karena banyak informasi yang disampaikan sama kayak sekarang gitu. Oke. So far dan so short. I hope kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dan bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi semoga teman-teman yang nonton malam ini itu menerima manfaatnya dan juga semoga Feli merasa nyaman dengan obrolan ini dan mau ngobrol sama kita lagi berikutnya. Masih promosi. Iya dong. Thank you udah diundang, thank you udah nonton sampai sejauh ini. Ya, thank you semuanya.